Assalamualaikum, hai selamat malam Mam, selamat bergabung di Instagram Live teman ibu milenial, teman Bumil. Kali ini kita akan bahas topik yang seru banget, apalagi untuk Mams yang masih bingung soal vaksin si kecil. Karena seperti yang Mams tahu kan, di usia 0 sampai 18 tahun ada rekomendasi jadwal imunisasi yang sudah disusun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Nah ini biasanya bingung nih, karena katanya ada imunisasi yang dasar, ada yang wajib, ada yang pelengkap, dan lain-lain. Juga gimana ya kalau misalnya imunisasi si kecil tuh lewat dari jadwal, apalagi karena sekarang lagi pandemi, susah untuk pergi ke rumah sakit atau ke tempat umum. Nah, pada malam hari ini adalah saat yang tepat untuk tahu lebih banyak dan tanya lebih banyak seputar vaksin anak bersama narasumber yang akan hadir pada malam hari ini. Mungkin Moms juga sudah tahu, yaitu seorang dokter anak, Dokter Kanya Ayu SPA. Yang istimewanya lagi pada malam hari ini juga ada giveaway, dan teman Bumil yang seperti Mam sudah ditulis di sini adalah akan live dengan saudara baru dari teman Bumil, yaitu teman parenting. Makanya sebentar lagi saya akan mengundang dulu perwakilan dari teman parenting sebelum nanti akan bergabung juga Dokter Kanyayu SPA. Halo, selamat malam Deta. Halo Mbak Ira, halo Mam semua, selamat malam. Iya, selamat bergabung Deta dari teman parenting. Ini ya sudah bukan hal yang asing lagi karena Deta kayaknya udah beberapa kali hadir di sini. Deta, ini kan malam hari ini kita akan membahas seputar serba-serbi vaksin anak. Tapi banyak juga yang masih pengen kenalan sama teman parenting. Jadi mungkin mau jelasin dulu teman parenting itu apanya teman Bumil sih? Silakan Deta. Oke, aduh senang banget kita join lagi nih teman parenting di teman Bumil. Mungkin udah kali ketiga nih ya kali ini ya malam ini untuk join bareng teman Bumil nih dan ketemu Mams semuanya gitu. Nah mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya Mams udah join nih di IG Live bareng yang teman Bumil dan teman parenting, mungkin udah pernah tahu nih pasti ya teman parenting apa. Tapi buat Mams yang baru join nih malam ini atau mungkin kayak baru dikasih tahu nih sama Mams lainnya gitu buat join di Instagram Live ini, kayak aku pengen kasih tahu lagi nih apa sih teman parenting itu, kayak mungkin asing nih, masih asing dengan dibandingkan teman Bumil gitu ya Mbak Ira. Nah kalau teman parenting tadi mungkin sempat di mention juga sama Mbak Ira, kalau teman parenting ini masih saudara nih kita dengan teman Bumil gitu. Nah jadi bagian juga dari teman Bumil. Nah kalau teman parenting ini mungkin kalau teman Bumil nih sesuai banget dengan namanya, jadi menemani Moms milenial semua sejak dari program kehamilan nih sampai setelah lahir anaknya 1 tahun nih. Tapi mungkin kayak Moms masih bingung nih setelah 1 tahun, aduh gimana ya, misalkan ada mungkin masih masalah vaksinasi ini juga gitu ya kan, masih berlanjut gitu. Kegalauan-kegalauan itu kita temukan jawabannya semuanya ada di teman parenting ini Mbak Ira. Nah untuk kalau Moms pengen tahu lebih lanjut, bisa banget di follow di Instagramnya di teman parenting di @teman_parenting. Nah, tapi buat aplikasinya karena kita masih bagian juga deh teman Bumil nih, jadi Mas nggak perlu repot-repot nih kalau pengen cari informasi lebih lanjut, misalkan mengenai artikelnya gitu ya, atau tips-tips lain gitu nih, cukup satu aplikasi aja, masih di teman Bumil gitu aplikasinya. Nah, teman Bumil ini aplikasinya bisa tetap di-download dari Play Store dan juga App Store gitu, Mbak Ira. Iya, jadi untuk Mams pastinya akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap, bukan hanya saat promil, kehamilan, tapi juga ketika si kecil sudah lahir dari 0 bulan sampai 5 tahun ya, karena sudah dicakup semua oleh teman Bumil dan teman parenting. Kayaknya udah pada nggak sabar nih, Dad, untuk menyambut Dokter Kanya Ayu untuk langsung membahas seputar serba-serbi vaksin anak. Karena kalau dilihat juga dari Instagram Dokter Kanya udah siap juga nih untuk membahas lebih lanjut tentang serba-serbi vaksin anak. Halo Mom Dok atau Dokter Kanya, selamat malam. Hai Mbak Ira, halo. Saya pikir ini Snow White Dok, bukan Dokter Kanya. Ini menyindir apa menyindir, mengingat ini persiapan. Saya baru selesai konsul telemedicine. Waduh, kurang 15 menit terus postingnya tadi ada request pertanyaan segala macam, habis itu langsung grup gitu. Jadi terima kasih Dokter Kanya di tengah jadwal yang padat menyempatkan untuk hadir di teman Bumil dan teman parenting di Instagram Live-nya. Dok, ini sudah ada Deta dari teman parenting juga yang pastinya juga akan meramaikan pertanyaan dari Moms teman parenting soal serba-serbi vaksin anak. Dokter mungkin mungkin kalau perkenalan nggak usah ya Dok, karena pasti udah kenal. Tapi mungkin dokter mau memberikan kalimat pembuka biar panas dulu suasananya sebelum kita mulai tanya. Biar panas silakan, dulu. Dokter. Oke, sebentar. Suaraku jelas ya tapi? Jelas Dokter. Jelas. Oke, iya ini bener nih agak keputihan ya. Mohon maaf ya, lampunya memang agak aneh. Ini saya menggunakan peralatan baru, jadi ini baiklah. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang serba-serbi vaksin
yang detail dan nggak cuman manis di bibir gitu ya. Iya. Intinya adalah kita mau tahu lebih dalam, lebih daging yang harus orang tua tahu di rumah tuh gimana sih gitu. Ini Iya. kebetulan nih, mohon maaf ya. Oke, terus habis itu apa namanya? Kemarin aku coba tuh ngulik ya, jajak pendapat dikit nih di IG-ku. Ternyata waktu ditanya udah paham belum vaksin jadwal yang baru IDAI 2020 udah gitu. Tapi begitu Iya. beberapa pertanyaan-pertanyaan keluar, ada beberapa pertanyaan yang hasilnya tuh belum benar gitu. Iya. Masih ada yang ragu, masih melenceng-melenceng gitu. Jadi sebenarnya kayaknya pemahaman detailnya belum dapet gitu. Iya. Apa sih yang harus orang tua tahu dan harus orang tua aware, entah tentang jadwal, tentang waktu pemberian, tentang jenis, bahkan apa yang harus dipantau di rumah. Oke, ya, jadi Gitu. ada tadi tentang jadwal, tentang jenisnya, dan juga tentang pemantauannya ya dok ya. Nah ini tanpa Yes, berlama-lama betul. lagi langsung saja saya mulai dok. Pastinya mungkin ada moms banyak kan sudah tahu kalau IDAI punya rekomendasi jadwal imunisasi yang terbaru yang dikeluarkan tahun 2020 dok. Tanpa berlama-lama lagi sebenarnya apa sih dok perbedaannya dari tahun 2017? Karena pasti banyak yang mikir kayak sama-sama aja, sama banyak ya gitu dok maksudnya. Tapi nggak tahu bedanya gimana Oke. dok. Iya, betul. Jadi kalau dari bedanya ada beberapa jadwal yang di 2017 dulu diberikan di akhir, sekarang maju. Iya. Satu, terus kemudian kedua yang signifikan ya kelihatan tuh itu. Terus kedua, ada yang dulu diberikannya hanya rekomendasi saja kalau mau Iya. betul ke tempat daerah endemis, tapi begitu yang di 2020 suntikan pertamanya itu bahkan menjadi warna biru dan sama menjadi seperti vaksin dasar yang lain. Iya. Gitu ya, itu JE. Nah, satu, kita bahas dari awal. Hepatitis B tetap, BCG berubah. Dulu bisa ditunggu sampai 3 bulan. Iya. Jadi bisa mundur sampai dengan 3 bulan, sejak usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Sekarang bisa diberikan sejak lahir sampai dengan usia 2 bulan. Jadi lebih cepat. Nah, kemarin juga sempat ditanyain, kebanyakan jawabannya adalah segera setelah lahir. Nah, yang segera setelah lahir itu adalah hepatitis B. Iya. Karena kita mau melindungi anak transmisi hepatitis B dari ibu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada, tapi biasanya kalau ada hepatitis B dari ibu, selain dapat imunisasi hepatitis B, dia juga akan dapat obat lain untuk mencegah penularan itu. HBIG-nya ada, itu diberikan di awal sejak baru lahir. Tapi kalau BCG memang bisa dari lahir, tapi bukan harus segera dari lahir. Jadi kemarin pernyataan kalau harus dari lahir dan maju, cuma sampai dengan usia 2 bulan. Iya. Nah, kalau sudah lewat dari 2 bulan gimana? Kita lihat klinis. Kalau memang ragu, misalnya berat badannya kurang, ada gejala bening, ada kondisi-kondisi yang mengarah ke arah TBC, maka kita lakukan pemeriksaan mantuk tes dulu. Oke. Kalau dulu 3 bulan tuh, sekarang kita 2 bulan, jadi lebih agresif. Kenapa lebih agresif? Karena Indonesia negara nomor 3 terbanyak TBC seluruh dunia. Wow, gitu ya. Jadi angka TBC kita tuh banyak banget. Jadi vaksin BCG itu tidak mencegah tertular TBC sama sekali. Tapi vaksin BCG itu mencegah agar tidak terjadi TBC berat. Iya. Contohnya TB otak, TB tulang, TB ginjal, gitu. Nah, kalau TB paru biasa, karena kita angka kejadiannya tinggi, maka masih besar kemungkinan anak kita tertular. Iya. Satu. Kedua, kemarin pertanyaan yang lagi dibahas adalah terus bisul BCG-nya. Iya, benar banget. Itu betul, karena banyak banget parents yang kaget, aduh gitu, ini kenapa nih harus diapain nih? Pencet kayak jerawat, kasih salep antibiotik, apa segala macam. Jadi BCG itu kita memberikan hidup serupa TBC, temannya sepupunya TBC itu, tapi hidup, sehingga memang kita merangsang pembentukan kekebalan tubuh si anak, tentara tubuh si anak untuk melawan. Nah, pada saat dia masuk ke situ, tentara tubuhnya nyerbu kan, dan proses berusaha mengenal, melawan, membentuk kekebalan, timbullah si bisul itu. Tapi pertanyaan berikutnya, terus kalau ada timbul diapain? Kalau ada bisul diapain? Cuekin aja. Itu tidak nyeri, tidak sakit, anak biasa aja gitu. Maksudnya nggak perlu diapa-apain gitu, nggak usah dipecahin, nggak usah diapa-apain. Cuekin aja. Orang tua bilang, boleh nggak dok dikompres hangat? Boleh sih, tapi nggak ngefek sebenarnya. Biasa aja, nggak ada efeknya apa-apa. Jadi mandi seperti biasa boleh, tidak perlu pakai
alkohol, pakai obat merah, pakai pembersih luka, pakai plester, segala macam itu nggak usah. Nah, tapi ini yang jarang diketahui oleh orang tua di rumah, bila bisul itu timbul kurang dari 2 minggu setelah penyuntikan, itu harus dibawa ke dokter. Oh, oke. Nah, itu warning nomor 1. Kalau bisulnya timbul kurang dari 2 minggu setelah penyuntikan. Kalau lewat dari 2 minggu, normalnya itu setelah 2 minggu. Rata-rata 1 bulan atau 2 bulan pasca penyuntikan. Dan hilangnya bisa lama, usia 8 bulan gitu-gitu. Gak apa-apa, cuekin aja. Nah, tapi kalau dia muncul lebih cepat, itu harus dibawa kontrol. 1. Kenapa? Karena kemungkinan tubuhnya itu sudah pernah terpapar dengan kuman TBC. Jadi pada saat dia terpapar duluan, dia umur misalnya 2 bulan nih telat BCG-nya. Ternyata dia selama umur 2 bulan itu dia pernah terpapar tapi belum bergejala. Kan 2 bulan kita nggak perlu mantuk dong, kita nggak perlu ngecek dia sudah pernah terpapar apa belum kan. Kita masukin BCG, tentara tubuhnya mengenali, oh ini yang kemarin nih nyerang aku. Jadi timbul reaksinya lebih cepat. Nah, itu artinya, salah satu artinya adalah kemungkinan dia pernah terpapar TBC sebelumnya. 1. Terus kedua, terdapat benjolan kelenjar getah bening di dekat tempat penyuntikan. Dan kita merekomendasikannya itu di lengan kanan. Ya, di DAI Kemenkes setuju direkomendasikan di lengan kanan. Kenapa? Karena nanti si tentara tubuh terdekat itu akan ke sana. Terdekatnya dari dia adalah di ketiak. Nah, jadi kalau nanti timbul benjolan di ketiak, tapi kecil, keraba-keraba kayak yang kerenjel-kerenjel gitu, tapi di sini tapi kecil nggak apa-apa. Tapi begitu benjolannya besar, lereng, telur puyuh, itu langsung bawa ke dokter. Gitu. Nah, kenapa? Sama, bisa tadi itu ada kemungkinan pernah terpapar sebelumnya atau ada penyakit lain yang menyebabkan tentara tubuh si anak tuh jadi responnya berlebihan. Gitu. Oke, itu 1, 2. Terus habis itu BCG sudah selesai. Kalau itu semuanya aman, ya udah, cuekin aja gitu ya. Nggak usah dikasih obat peredam nyeri segala macam, nggak usah. Terus DPT jadwalnya masih sama. DPT combo sama di usia 2, 3, dan 4. Ibu-ibu boleh ya sambil di rumah lihat perbandingan. Kalau yang baru itu adalah yang warnanya biru, yang lama yang 2017 yang warnanya hijau. Nah, bedanya di polio. Polio yang di 2017 itu DPT waktu lahir dapat polio tetes kan 1, polio 0. Usia 1 bulan bersama DPT dapat lagi polio tetes lagi. DPT pertama, polio pertama. Waktu suntik DPT kedua dapat polio lagi. Waktu DPT ketiga dapat polio suntik. Atau DPT combo kan. Jadi waktu DPT combo ketiga suntik paha kanan DPT combo, suntik paha kirinya polio injeksi. Tapi di 2020 bertambah. Jadi 2 kali polio injeksinya. Jadi lahir polio tetes, usia 2 bulan dapat polio tetes lagi, usia 3, 4 itu polio injeksi. Kenapa kok naik? Kok dulu cuma 1, sekarang 2? Pasti ada sebab akibatnya kan, ada alasannya. Bahwa ternyata angka kejadian polio kita sempat meningkat. Padahal harusnya itu sudah pernah kita eradikasi, sudah pernah hilang. Tapi lalu muncul kembali. Polio itu yang lumpuh layu, kakinya bengkok-bengkok gitu. Jadi tiba-tiba anaknya tidak bisa berjalan, tulang-tulangnya bengkok gitu-gitu. Nah, lumpuh layu akut itu sempat meningkat. Bedanya apa dengan polio tetes? Polio tetes hanya mengcover 2 jenis kuman. Polio suntik 3 jenis kuman. Polio 1-nya bareng sama. Polio 3-nya sama. Bedanya di polio 2. Nah, polio 2 hanya ada di injeksi. Nah, polio 2 hanya ada di injeksi, dan sayangnya di Indonesia polio 2 ini masih liar. Belum bisa dikarantina, belum bisa dijinakkan. Nah, karena masih liar, makanya masih memungkinkan untuk menginfeksi dan menimbulkan penyakit tersebut, polio tadi, lumpuh layu akut pada anak-anak. Yang ternyata terjadi, dan angkanya sempat meningkat. Kan tadi 2017 ya, kita yang 1 kali IPV, ternyata di 2018, 2019 itu trennya meningkat. Sampai dengan di 2020 akhirnya kita rubah menjadi minimal mendapatkan 2 kali polio injeksi. Oke. Terus itu
udah sama, lalu diulang di DPT combo usia 18 bulan plus polio. Kalau di bawah setahun sudah pernah mendapatkan 2 kali polio injeksi, maka yang di 18 tetes aja. Iya. Nah, yang sering ditanyakan lagi, Dok, katanya ada yang bikin demam, ada yang nggak bikin demam. Itu pertanyaan klasik banget pokoknya ditanyainnya. Wah, intinya adalah sebenarnya resiko demam itu sesuatu hal yang wajar. Karena memang pada saat kita kasih entah itu kuman hidup yang kita lemahkan ataupun kita langsung ngasih yang sudah kekebalannya langsung. Jadi cara vaksin itu ada dua. Cara memberikan kekebalan tubuh itu ada dua. Ada yang virusnya hidup kita lemahkan, jadi dia tentara tubuhnya aktif membentuk kekebalan. Atau yang kedua adalah sudah dalam bentuk kekebalannya yang kita kasih. Nah, apapun itu, pasti tentara tubuhnya berusaha mengenal. Pada saat proses mengenal itu sering terjadi demam. Karena tubuh mengenal lalu berusaha melawan agar dia mengenali si kuman ini. Hey, besok kalau kamu kesini lagi, aku udah tahu cara matiin kamu. Nah, pada saat proses itu terjadilah demam. Nah, dan itu adalah hal yang bagus sebenarnya. Karena artinya proses tentara tubuhnya bekerja. Sebaiknya kalau memang bisa ditenangkan hanya dengan disusui, digendong, dibantu kompres tanpa perlu diberikan pereda suhu, penurun suhu, lebih baik. Tapi kalau misalnya anaknya rewel sekali, cranky, dinenenin udah nenen tapi masih dia gelisah, boleh dibantu dengan penurun demam. Nah, mau disuntik apapun itu, mau yang lokal punya pemerintah, karena kita alhamdulillah sudah di-cover oleh pemerintah untuk DPT combo, ataupun kita ngambil yang impor dari luar, resiko demamnya tetap aja sama. Tetap bisa muncul gitu maksudnya. Nggak langsung serta-merta kita ngambil yang paling mahal, pokoknya mau yang the best. Terus habis itu nggak ada demam sama sekali. Nggak bisa juga gitu. Memang dengan teknologinya mereka sudah merubah sedikit kandungannya agar penyebab demam tadi lebih minimal. Tapi bukan berarti tidak ada. Dan kalau kita ngambil yang lokal punya pemerintah sekalipun dan kita lakukan itu di puskesmas yang benar-benar free, di cover oleh pemerintah, apakah sudah pasti demam? Enggak juga. Dok, mungkin ada sedikit penutup, Dok, sedikit untuk Mams mengingatkan kembali, jangan lupa untuk vaksin dan segala macam walau di tengah pandemi sebelum kita menutup sesi ini. Silakan, Dokter. Oke, bahwa kembali, kalau kita memvaksin anak kita itu adalah bukti bahwa kita itu sebenarnya adalah orang yang peduli terhadap sesama. Bahwa kita peduli tidak hanya untuk masa depan anak kita akan jadi manusia dewasa seperti apa dia secara pribadi, tapi juga masa depan bangsa Indonesia. Kalau khawatir, boleh ditunda sampai maksimal 2 minggu sambil mencari tempat mana yang paling nyaman untuk moms, mau ke klinik, rumah sakit atau apapun, atau drive-thru atau apapun, yang penting dilakukan. Kalaupun sampai tertunda, bahkan misalnya mau di puskesmas atau di bidan pun juga nggak apa-apa, kan ada beberapa vaksin dasar yang ada di bidan juga. Boleh yang penting dilakukan sehingga anak kita terlindungi. Kalau memang terpaksa tertunda, bisa dikejar. Semua vaksin bisa dikejar sampai usia berapapun. Yang tidak bisa kalau sudah terlewat adalah rotavirus saja. Kalau lewat ya gone. Tapi yang lain, umur berapapun bisa kita kejar. Baik, Dokter. Jadi itu ya kata kuncinya, mau berapapun telatnya sebenarnya bisa dikejar. Terima kasih Dokter Kanya, dan mungkin sebelum menutup saya ingin mengingatkan sekali lagi para moms, jangan lupa ya untuk ikutan giveaway pada malam hari ini. Caranya mudah, pertama follow teman Bumil dan teman parenting, lalu screenshot Instagram live kita bertiga pada malam hari ini, dan langsung di-post di Instagram Story Moms. Jangan lupa mention juga teman Bumil dan teman parenting, dan kasih sedikit kenapa sih live ini menarik atau moms ingin mengikuti live ini. Langsung di-post malam hari ini karena besok kita akan mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah 10 orang mendapatkan voucher belanja dari Buds Organic senilai Rp100.000. Jadi jangan sampai ketinggalan karena cara yang mudah, hadiahnya juga menarik. Dokter Kanya sekali lagi terima kasih. Semoga selalu sehat, Dok, karena selalu menjadi garda terdepan. Dan terima kasih juga untuk Deta yang meramaikan Instagram Live pada malam hari ini. Terima kasih untuk para moms yang sudah menyaksikan, untuk menyediakan waktu. Tetap sehat ya moms, dan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.